Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya bagaimana cara guru membuat pembelajaran IPA menjadi menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh siswa? Keberhasilan pembelajaran IPA tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga oleh pendekatan, strategi, model, metode, dan penilaian yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, pada video ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pendekatan, strategi, model, metode, dan penilaian dalam pembelajaran IPA beserta contoh penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah cara pandang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pendekatan menjadi dasar dalam menentukan model, strategi, dan metode pembelajaran. Dalam pembelajaran IPA, pendekatan sangat penting karena IPA tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga proses pengamatan dan percobaan. Macam-macam pendekatan. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dilakukan melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Pendekatan yang cocok untuk IPA, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sangat cocok digunakan dalam pembelajaran IPA karena siswa belajar melalui pengalaman langsung. Pendekatan ini dapat melatih rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa. Contohnya pada materi daur air, guru menyiapkan segelas air panas lalu meminta siswa mengamati munculnya uap air. Setelah itu, guru bertanya kepada siswa, mengapa air bisa berubah menjadi uap? Siswa kemudian berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Dari kegiatan tersebut, siswa memahami bahwa panas dapat menyebabkan penguapan. Jadi, siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga melihat langsung prosesnya. Yang kedua ada strategi pembelajaran IPA. Strategi pembelajaran adalah rencana yang digunakan guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Strategi membantu guru mengatur kegiatan belajar agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi. Ada 3 macam-macam strategi. Yang pertama ada strategi ekspositori, yaitu guru menjelaskan materi secara langsung kepada siswa. Yang kedua ada strategi inquiry. Nah, siswa mencari dan menemukan jawaban sendiri melalui pengamatan dan percobaan. Yang ketiga ada strategi kooperatif, yaitu siswa belajar secara berkelompok dan saling bekerja sama. Nah, strategi yang cocok untuk IPA yaitu strategi inquiry, karena strategi inquiry sangat cocok untuk IPA karena siswa dilatih berpikir kritis dan aktif menemukan konsep. Nah, contohnya pada materi gaya dan gerak. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, lalu memberikan mobil mainan dan papan lintasan. Setiap kelompok diminta mendorong mobil dengan kekuatan yang berbeda. Ada yang pelan, ada yang kuat. Nah, siswa kemudian mengamati perbedaan jarak gerak mobil, lalu mencatat hasil pengamatannya. Dari percobaan tersebut, siswa menyimpulkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka benda bergerak semakin jauh. Baik, model pembelajaran IPA. Model pembelajaran adalah rencana pembelajaran dari awal sampai akhir yang digunakan guru sebagai pedoman mengajar. Dan terdapat beberapa model pembelajaran, diantaranya yaitu discovery learning, yaitu siswa menemukan sendiri konsep pembelajaran melalui pengamatan. Kemudian ada problem based learning, yaitu pembelajaran dilakukan dengan membicarakan satu masalah. Dan project based learning, yaitu pembelajaran dilakukan melalui pembuatan proyek atau karya. Dan model discovery learning sangat cocok untuk IPA karena siswa dapat menemukan konsep sendiri melalui eksperimen. Model ini membuat siswa lebih aktif dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Contohnya materi perubahan wujud. Guru membawa es batu ke dalam kelas, lalu meminta siswanya untuk mengamati perubahan yang terjadi. Siswa akan melihat bahwa es lama kelamaan akan mencair dan menjadi air. Setelah itu, guru menganaskan air hingga muncul uap. Siswa diminta menuliskan hasil pengamatan dan menyimpulkan jenis perubahan wujud yang terjadi. Melalui kegiatan ini, siswa menemukan sendiri konsep mencair dan menguap. Selanjutnya ada metode pembelajaran IPA. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Adapun macam-macam metode pembelajaran IPA. Yang pertama, ada metode ceramah. Pada metode ceramah, guru menjelaskan materi secara ringan kepada siswa. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertukar pendapat dan bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga,
bahan tercampur, akan muncul busa yang keluar dari botol menyerupai letusan gunung berapi. Melalui percobaan tersebut, siswa dapat memahami bahwa pencampuran bahan tertentu dapat menghasilkan reaksi kimia. Dengan memilih metode pembelajaran yang tepat, khususnya metode eksperimen, pembelajaran IPA dapat menjadi lebih menarik, aktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Penilaian pembelajaran adalah proses untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran. Penilaian dilakukan agar guru mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selain itu, penilaian juga membantu guru memperbaiki proses pembelajaran. Macam-macam penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan untuk menilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran siswa. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui teks tertulis, lisan, ataupun tugas. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik percobaan dan hasil karya siswa. Penilaian yang cocok untuk IPA. Dalam pembelajaran IPA, penilaian keterampilan sangat penting karena IPA tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga praktik. Melalui penilaian keterampilan, guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan percobaan dan menggunakan alat. Contoh penerapan penilaian, guru dapat menilai cara siswa melakukan percobaan, kerjasama dalam kelompok, serta laporan hasil pengamatan. Guru juga dapat memberikan penilaian pada keberanian siswa saat mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. Dengan penilaian tersebut, kemampuan siswa dapat diketahui secara menyeluruh, baik dari sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Saya Miftaulia. Saya Dea Ananda, Saya Heskal Talulangi. Saya Nurul Ananda. saya Putri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.